Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Kembali lagi bertemu di mata pelajaran Sejarah Indonesia bersama Ibu Ika Rahmatwati. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas materi mengenai teori masuknya Islam di Indonesia. Sebelum itu, kita akan melihat terlebih dahulu bagaimanakah periodisasi teori-teori masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama, terdapat kerajaan Hindu-Buddha. Setelah kerajaan Hindu-Buddha runtuh, kemudian datanglah teori Mekah yang menyatakan bahwa Islam pertama kali datang dari Mekah. Selanjutnya, ada teori Gujarat. Selanjutnya ada teori Persia, dan yang terakhir adalah cara penyebaran agama Islam melalui jalur perdagangan. Baiklah, kita mulai saja. Yang pertama, setelah mengalami masa kejayaan, kerajaan maritim Hindu-Buddha secara berangsur-angsur melemah kekuasaannya, sehingga membuat banyak daerah yang semula berada dalam kekuasaannya mulai melepaskan diri. Dan pada akhirnya, kerajaan tersebut runtuh dan punah. Masuknya ajaran Islam ke Indonesia menandai dimulainya era baru bagi kerajaan maritim bercorak Islam di Indonesia. Dengan masuknya ajaran agama Islam, banyak raja-raja berpindah memeluk agama Islam. Oleh karena itu, bentuk kerajaan dan sebutan bagi raja menjadi berubah. Dari kerajaan menjadi kesultanan, dan dari raja menjadi sultan. Nah, sekarang kita masuk ke teori masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama, teori Mekah. Menurut teori yang didukung oleh Buya Hamka dan J.C. Vandler, menyatakan bahwa pengaruh Islam telah masuk ke Indonesia sekitar abad ke-7 Masehi atau 1 Hijriah, yang dibawa langsung oleh para pedagang dan musafir Arab. Faktor pendukung. Yang pertama, ditemukannya makam seorang wanita di Gresik, Jawa Timur yang bernama Fatimah bin Maimun yang berangka tahun 1082. Faktor pendukung dari teori Mekah yang kedua adalah terdapat pemukiman Islam di Baros, pantai sebelah barat Sumatera yang berangka tahun 674 Masehi. Dan faktor pendukung dari teori Mekah yang ketiga yaitu agama Islam berkembang di Samudra Pasai yang menganut mazhab Syafi'i. Yang kedua adalah teori Gujarat. Teori ini didukung oleh Snouch Hurgonje yang menyatakan bahwa masuknya Islam ke Indonesia dibawa oleh para pedagang Muslim Gujarat dari India sekitar abad ke-13 Masehi. Berikut adalah faktor pendukung dari teori Gujarat. Yang pertama, terdapat batu nisan Sultan Malik As-Saleh dari Pasai yang wafat pada 1297 dan batu nisan bercorak Gujarat, India. Faktor pendukung yang kedua yaitu terdapat tulisan pedagang Venesia yang bernama Marco Polo yang mengatakan bahwa pernah singgah di Perla tahun 1292 dan melihat banyak penduduk Perlak beragama Islam, juga pedagang Gujarat yang sedang menyebarkan agama Islam. Faktor pendukung yang ketiga yaitu terdapat batu nisan makam Sultan Maulana Malik Ibrahim yang wafat pada 1419 di Gresik, Jawa Timur, dan batu nisan bercorak Kambai, Gujarat, India. Nah, sekarang teori Persia.
Teori ini didukung oleh Husain Jajadiningrat yang menyatakan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia dibawa langsung oleh orang-orang Persia sekitar abad ke-13 Masehi yang dibawa langsung oleh para pedagang Muslim Persia. Adapun faktor pendukung dari teori Persia yaitu yang pertama adanya upacara tabot atau tabuik yang diselenggarakan di Bengkulu, Sumatera Barat yang diperingati setiap 10 Muharram atau 1 Asyura. Yang kedua, corak ukiran Masjid Banten sama dengan di Persia, Iran. Dan yang ketiga, kesamaan ajaran Sufi yang dianut Syekh Siti Jenar dan Sufi aliran Al-Hallaj. Nah, itu adalah teori-teori mengenai masuknya Islam ke Indonesia. Yang sekarang yaitu materinya jalur penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama, terdapat jalur perdagangan. Perdagangan merupakan metode penyebaran Islam yang paling kentara. Bahkan dapat dikatakan sebagai jalur pertama dan jalur utama awal penyebaran agama Islam di Indonesia. Para pedagang Muslim yang berasal dari Arab, India, Iran singgah di perairan Indonesia, kemudian bertemu penduduk Indonesia. Maka terjadilah pertukaran pengaruh seperti halnya pertukaran barang dagang dan penyebaran agama Islam yang sampai memasuki wilayah kerajaan seperti Bone, Banjar, Banten, Demak, Cirebon, Samudra Pasai, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah terdapatnya jalur penyebaran agama Islam yang lain. Selain itu, ada pun jalur dalam penyebaran Islam di Indonesia, diantaranya terdapat jalur perkawinan, kesenian, saluran pendidikan, tasawuf, dan yang terakhir adalah saluran dakwah. Saluran dakwah ini tidak bisa terlepas dari perannya para wali songo atau 9 para wali. Nah, anak-anak, sekian materi teori masuknya Islam dan bagaimanakah jalur penyebaran Islam di Indonesia. Semoga materinya bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.